Baik, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Tentu saja kita kembali lagi di program kerja atau proker ngopi, ngobrolin aspirasi. Tema kita yaitu tentang dilema sidang skripsi. Sebelum kita mulai, sebaiknya perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Afwan Iza Suhailin, saya dari mahasiswa jurusan MBTI tahun 2020. Nah, tema pada malam hari ini dilema sidang skripsi. Kenapa kok temanya pada malam hari ini dilema sidang skripsi? Karena Telkom University baru-baru ini per tanggal 1 November 2021 baru saja mengeluarkan peraturan baru di mana mahasiswanya wajib melakukan sidang skripsi secara luring atau biasa disebut dengan offline. Nah, untuk kelanjutannya atau bagaimana kejelasannya akan kita bahas pada program ngopi ini atau pada acara ngopi ngobrolin aspirasi pada malam hari ini. Jadi diharap semua partisipan atau semua viewers, penonton diharap stay terus di IG, di live IG pada malam hari ini. Nah, untuk malam hari ini tentunya saya agak sendiri, kita undang narasumber yang sangat terhormat sekali. Saya bisa dalam satu forum dengan narasumber kali ini. Narasumber kali ini kita adalah Wakil Dekan 1 FEB Fakultas Ekonomi Bisnis Telkom University, Bapak Denes Isnuwardana, SE MM PhD. Selamat malam Bapak Denes. Ya, malam Afwan, rekan mahasiswa semua. Selamat malam. Bapak Denes, malam hari ini apa kabar Bapak Denes? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Semoga semua penonton juga sehat walafiat ya untuk menonton malam hari ini. Nah, karena tema kita dilema sidang skripsi, mungkin Bapak Denes sedikit memberikan sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab atau ke inti acaranya, mungkin Bapak Denes sedikit memberikan pengantar atau mungkin pemahaman awal dulu untuk penonton-penonton kita tentang tema pada malam hari ini, Bapak. Silakan, Bapak. Oke, makasih Afwan ya. Sebelum mulai itu Afwan background-nya kebalik ya. Ngopinya. Iya, Pak. Tulisannya. Iya, Pak. Oke, sedikit ini aja ya, ini kan ngobrol ini ya. Jadi kalau terkait tema nih ya, judulnya menarik ya, dilema gitu ya, dilema skripsi. Ya, betul tadi ya, Afwan udah sampaikan ada aturan baru, ini datangnya langsung dari rektor ya. Dari rektor, kemudian diteruskan oleh dekan ya. Kemudian kita tindak lanjuti dari sisi operasional. Jadi pada intinya sih garis besarnya memang ada beberapa poin ya. Kalau terkait dosen, memang dosen sudah mulai dijadwalkan untuk masuk, walaupun terbatas gitu ya. Sementara untuk yang penting untuk mahasiswa ini sudah mulai juga gitu ya, tapi sifatnya memang bertahap. Jadi yang paling apa istilahnya mungkin yang paling memungkinkan gitu ya untuk dilakukan saat ini adalah pelaksanaan sidang. Nah, pelaksanaan sidang ini kalau kita di bagian akademik ini bisa dibilang salah satu kegiatan yang bisa dibilang sakral ya. Jadi kita upayakan untuk on-site ya, atau luring tadi ya. Jadi pada intinya wajib betul dia dari rektor sendiri mewajibkan untuk melaksanakan sidang secara luring. Tapi kami juga diwanti-wanti ibaratnya wajib dengan syarat tertentu ya. Jadi ya itu ya, jadi ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dulu baru bisa dilaksanakan secara on-site gitu. Jadi ya hari ini ya alhamdulillah nih ya, saya juga terima kasih buat kepada DPM juga nih ya, udah ada acara gini ya, sehingga jadi informasi nggak simpang siur ya. Jadi saya sih dari kami ya, terutama dekanat ini senang ya kalau kayak begini ya. Jadi nggak kemana-mana ya beritanya. Jadi sebaiknya kita langsung aja diskusi segala macam ya. Jadi pada intinya sih, kalau kita sih semangatnya sih sama-sama cari solusi gitu ya. Jadi ketika ada permasalahan ya kita ngobrol bareng sehingga bisa dapat suatu solusi yang ini ya, bukan saling memaksakan lah ibaratnya gitu. Jadi ya saya harap nanti diskusinya berjalan lancar juga ya. Buat teman-teman semua silahkan kalau misalnya ada yang masih belum jelas kita sama-sama ngobrol lah gitu ya. Oke, mungkin itu aja. Mas Afwan dari saya. Oh iya Bapak, terima kasih Bapak atas pengantarnya atau sedikit pemahaman untuk para peserta atau para hadirin yang telah menonton live IG terkait tema kita itu dilema sidang skripsi. Nah,
Bapak mengenai pengumuman baru dari kampus, Pak, yang mewajibkan mahasiswa FEB untuk melakukan sidang skripsi secara luring atau secara offline seperti itu ya. Mungkin bisa diceritakan nggak sih Pak, latar belakang sidang yang harus memutuskan untuk sidang skripsi secara offline. Di mana kondisi seperti ini kita tahu bahwa pandemi belum 100% hilang dan kasus orang terinfeksi corona masih terus bertambah walaupun beberapa bulan ke belakang memang mengalami penurunan. Mungkin bisa diceritakan Pak atau dijelaskan latar belakangnya apa Pak yang harus mewajibkan luring atau offline seperti itu Pak. Oke. Sebenarnya latar belakang itu awalnya ya, kalau kita bilang bisa diawali dari adanya awalnya adanya yang kemarin kita diskusi itu, adanya pelaksanaan kuliah secara hybrid ya waktu itu kita diskusi juga tuh. Nah awalnya dari situ tapi gitu ya, karena berhubung apa istilahnya mungkin peminatnya juga nggak banyak gitu ya, syaratnya juga agak berat gitu. Kemudian juga teknisnya kan agak sulit ya ketika kita mau apa namanya mendatangkan mahasiswa dari mana-mana tuh ya dalam satu gedung lah ibaratnya gitu. Sehingga apa namanya kita lihat ini yang paling memungkinkan untuk dilaksanakan, yang paling mudah untuk dimonitor itu adalah pelaksanaan sidang gitu. Nah, pelaksanaan sidang ini juga walaupun secara ini ya istilahnya wajib tadi ya, wajib secara onsite, tapi juga ada syarat-syarat tertentu tadi gitu loh. Jadi nggak semuanya. Terlebih lagi kita juga ini bisa dibilang mungkin dituntut juga dari kementerian kalau sudah mulai dipersilakan untuk tatap muka sebetulnya gitu ya. Cuman ya ini juga dari pimpinan juga berhati-hati sehingga kita coba bertahap ibaratnya gitu ya. Nah, balik lagi ke yang tadi, secara bertahap ini yang paling apa ya, mungkin resikonya paling kecil ya kita bilang gitu, itu ada pelaksanaan sidang. Karena kan jumlahnya terbatas jelas ya, hanya ada pembimbing dan penguji gitu ya 3 orang, kemudian mahasiswanya 1 orang, jadi kurang lebih hanya ada 4 orang lah dalam satu ruangan. Nah, tapi itu pun juga kita diminta untuk memfasilitasi kalau ada mahasiswa-mahasiswa yang kesulitan gitu ya. Apa istilahnya? Instruksi dari atas sih wajib gitu ya, tapi wajib di sini dengan catatan. Gitu. Jadi kalau kita flashback ke kemarin ya, baru pelaksanaan sidang pertama, itu tetap kita bagian. Ada yang online, ada yang onsite. Onsite pun kita ada syarat gitu ya, vaksin tuh ya. Harus ada vaksin 1-2 gitu. Nah, selain dari itu, kita nggak bisa nyebutin apa, karena menyebutin syarat yang lainnya ya. Kenapa? Karena kita lihat kondisi mahasiswa juga. Jadi misalnya nih, lagi ada kesulitan di kampung halaman, nggak bisa balik, nggak bisa ke kampus gitu ya. Itu juga kita tetap fasilitasi secara online gitu. Jadi masih terbagi 2. Tapi pada intinya di sini adalah kita coba membuka dulu gitu ya. Jadi walaupun masih setengah-setengah gitu ya, tapi paling nggak kita sudah melaksanakan yang namanya baik tatap muka gitu ya, walaupun secara terbatas. Itu sih latar belakangnya gitu sebenarnya sih. Yang resikonya jelas paling kecil ya dibanding kita melaksanakan kuliah gitu ya secara terbuka gitu. Itu sih. Afwan. Baik Bapak, terima kasih atas penjelasannya. Tadi Bapak Dennis telah menjelaskan bahwa memang diwajibkan secara onsite atau offline, tetapi dengan syarat atau prosedur yang memang sangat ketat dan sangat meminimalisir risiko yang terjadi seperti itu. Nah, mungkin boleh dijelaskan Pak secara detail apa saja prosedur yang harus dilakukan oleh mahasiswa yang tidak memungkinkan untuk mengikuti sidang skripsi secara offline atau onsite dan terpaksa harus melakukan sidang tersebut secara online gitu, karena satu dan lain hal mungkin seperti itu Pak. Oke, kalau misalnya nggak bisa, itu kita nggak bisa state dalam arti karena kondisinya apa ya, mahasiswa per mahasiswa bisa beda-beda tuh ya, bisa luas banget. Jadi kalau saran saya sih, ketika daftar itu dilampirkan saja. Jadi kayak kemarin apa namanya, dia vaksin sudah gitu ya, tapi dia ada kendala misalnya orang tua nggak ngizinin, ya lampirkan saja surat apa keberatan dari orang tua tersebut ketika daftar sidang. Jadi itu nanti kita cek juga memungkinkan online secara prosedur gitu ya, tapi misalnya nggak ada izin orang tua ya otomatis kita siapkan ke online misalnya gitu. Jadi nggak bisa disebutkan tadi ya macam-macam. Ada juga yang misalnya terkendala biaya gitu ya, lagi pandemi ini lagi masa sulit dan dari luar kota nggak bisa datang misalnya karena terkendala biaya, itu sampaikan aja intinya gitu. Jadi kita bentuknya wajib tapi kita masih memungkinkan untuk online
online. Nah, syarat apa aja untuk yang bisa online itu nggak bisa kita sebutkan. Kenapa? Karena luas banget tadi ya. Jadi bisa berbagai macam. Jadi tergantung kondisinya mahasiswa. Gitu. Jadi kemarin pun ada beberapa mahasiswa yang WA ke saya gitu ya, Pak, saya kondisinya begini-begini, nggak bisa datang. Padahal saya udah divaksin misalnya gitu. Oh ya kalau gitu bikin surat aja. Ketika daftar sampaikan di situ. Jadi nanti ketika LAA screening gitu ya, dia akan bisa memilah-milah tuh. Ini online, ini onsite, ini online, onsite dan seterusnya gitu. Intinya gitu sih, Afwan. Baik Bapak, terima kasih atas penjelasannya. Mungkin apakah kewajiban untuk melakukan sidang skripsi secara offline ini hanya diterapkan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, FEB saja, atau ada fakultas lain Pak yang menerapkan peraturan mewajibkan sidang skripsi secara offline ini Pak? Oke, surat dari edaran dari rektor itu buat semua ya. Jadi seharusnya sih semua juga mewajibkan gitu. Nah, cuman saya nggak tahu pelaksanaan di di fakultas lain seperti apa. Tapi yang bisa saya sampaikan adalah tadi surat rektor itu buat semua. Jadi seharusnya semua fakultas sudah mulai melaksanakan. Walaupun mungkin terbagi ya, tetap kayak di kita gitu. Jadi ada yang online ada, yang onsite ada gitu. Tergantung dari kondisi masing-masing mahasiswanya gitu. Oke, baik Bapak. Artinya untuk sidang skripsi secara offline ini diterapkannya di seluruh fakultas ya Pak. Dan Ya, tentunya untuk mahasiswa yang tidak mumpuni atau tidak memungkinkan offline atau onsite, tentunya tetap diberi kemudahan yaitu dengan online, maaf. Nah, kalau boleh tahu apa saja ya Pak alasan yang ditoleransi atau yang di ACC atau yang diterima oleh pihak kampus terhadap mahasiswanya apabila mahasiswa tersebut tidak memungkinkan untuk sidang skripsi secara offline atau onsite, Pak? Oke. Itu yang saya bilang tadi ya. Jadi kalau kita mengkerucutkan itu ke poin-poin spesifik gitu ya, itu agak sulit ya karena tadi ya kondisi sekarang case by case-nya bisa berbeda gitu ya. Saya khawatirnya kalau kita tulis nanti ada kondisi di luar itu dianggap nggak boleh gitu ya. Jadi kan kasihan mahasiswanya juga. Tapi yang bisa saya bilang itu biasanya nih ya, yang umum nih ya, itu misalnya tadi ya kesulitan ekonomi. Saat ini lagi sulit, saya di luar Bandung, ketika datang ya tadi ya misalnya kendala di masalah tiket, kemudian hotel dan segala macam lah gitu kan menghambat ya. Itu yang umum gitu ya. Tapi yang khusus misalnya secara simpel aja, kayak gini nih. Ini mah mudah-mudahan nggak terjadi ya. Jadi misalnya nih, kalian tinggal sama orang tua gitu ya. Kemudian ada salah satu anggota keluarga yang positif, amit-amit gitu ya misalnya. Nah itu kan berbeda lagi tuh, gitu ya. Itu juga bisa sebetulnya gitu. Jadi tergantung kondisinya tadi ya. Karena saya khawatir saya membawa OTG atau apalah gitu ya, walaupun misalnya dia sehat-sehat aja, tapi kalau bisa menginikan orang lain gitu ya, nah itu ya itu kayak begitu itu. Jadi case-nya bisa banyak. Tapi kalau yang umum sih ya biasanya sih ya masalah ekonomi ya, itu yang umum gitu. Tapi di luar itu kan luas banget ya. Nah itu ketika kita mau state itu ke dalam satu kriteria yang spesifik itu sulit kan intinya gitu. Gitu Afwan. Jadi saran saya ketika teman-teman mau daftar sidang, daftar aja gitu ya. Ketika ada kesulitan bisa bentuknya macam-macam ya. Macam-macamnya maksudnya saya saat ini nggak bisa datang ke kampus. Ya misalnya bikin surat. Kenapa nggak disetujui orang tua? Ya minta nanti surat pernyataan dari orang tua gitu ya. Atau misalnya tadi kondisinya di anggota keluarga ada yang lagi sedang sakit, ya bikin aja surat pernyataan gitu. Kondisinya seperti ini, kronologisnya jelaskan aja. Gitu loh. Jadi ketika kita memilah-milah itu bisa langsung diinikan gitu. Atau kondisi ekonomi tadi ya bisa gitu aja. Jadi di sini memang saran saya sih perlu konsultasi juga dengan ya paling nggak dosen wali ya, dosen wali atau pembimbing ya, buat ya yang seperti ini. Tapi jangan sampai kalian berpikiran, wah karena wajib on site saat ini saya nggak punya uang, makanya saya undur gitu ya. Jangan kayak gitu ya. Jadi kita nggak mau menghambat mahasiswa juga. Tadi yang saya bilang ya, kita sama-sama cari solusi lah ya, ibaratnya gitu. Apalagi ini dekat lagi udah mau peralihan semester ya. Jadi jangan sampai itu menghambat. Karena semester depan kan nanti kalian harus bayar lagi gitu. Gitu. Baik Bapak, terima kasih. Nah, jadi untuk para peserta atau para penonton, para viewers, para partisipan yang mahasiswa di
di mahasiswa akhir yang ingin daftar sidang, langsung saja daftar sidang, karena pihak kampus tidak akan mempersulit sidang kalian, walaupun memang diwajibkan secara offline, tapi kalau kalian para mahasiswa tidak memungkinkan offline, harus dilampirkan bukti-buktinya secara tertulis atau pernyataan yang tidak memungkinkan untuk offline. Nah, mungkin nanti dari pihak kampus bisa memilih dan memilah apakah ini memang bisa online atau harus tetap offline. Itu dari pihak kampus. Tapi pihak kampus tentunya tidak ingin mempersulit mahasiswanya untuk melakukan sidang seperti itu. Baik, menurut pandangan Bapak sendiri, apakah sidang yang dilakukan secara offline tersebut lebih efektif dan efisien dilakukan bagi dosen dan mahasiswanya daripada yang sidang dilakukan secara online? Atau apakah sebaliknya, Pak? Oke, kalau dari saya sih, kita kan apa istilahnya, skema awal program studi kita itu offline ya. Jadi semua disiapkan sebenarnya secara offline. Jadi akan lebih baik kualitasnya kalau offline, gitu. Semua nih, makanya biasanya yang online itu memang kurang, bukannya ini ya, tapi biasanya lebih bagus itu kalau offline. Apalagi kita ya, kita ini yang bukan kelas jarak jauh gitu ya, kelasnya ini karena pandemi aja, jadi mau nggak mau kita harus dipaksa harus online. Tapi ya pada intinya offline itu ya lebih ini ya, termonitor ya, ibaratnya gitu. Dari saya sih gitu ya. Jadi makanya ini Oke, baik, Bapak. ya. Oke, baik, Pak. Oke. Nah, mungkin apakah ada perbedaan, Pak, dalam prosedur atau sistem melakukan sidang sebelum pandemi secara offline dengan sidang yang sekarang masih pandemi, walaupun sama-sama offline, tetapi dilakukan secara offline? Apakah ada perbedaan dalam segi waktu pelaksanaan sidangnya, misal atau apa gitu? Oke, bagus pertanyaannya. Tidak ada ya, jadi sama, tahapannya juga sama, cuman berbeda paling dari sisi dosen sih ya, kayak penilaian ya. Kalau dulu penilaian kita banyak pakai kertas kan ya, manual gitu ya. Sekarang kita udah punya sistem, jadi ya dosen tinggal langsung masukin. Terus kalau pelaksanaan teknisnya sih sama ya, kalian apa namanya, presentasi gitu ya, tanya jawab. Dari segi waktu juga sama ya, kita sediakan untuk S1 itu 1 jam gitu ya. Sama itunya. Perbedaan lagi itu yang masalah revisi. Nah, ketika sidang sudah selesai dilaksanakan, ada revisi. Nah, proses revisi ini itu balik lagi ke online, gitu. Ya, kecuali kalau memang dosen yang butuh ketemu langsung ya, tapi tentunya dengan apa istilahnya, ya prosedur lagi ya, prosedur kesehatan ya terutama ya. Jadi nggak bisa sekaligus banyak, gitu, harus satu persatu segala macam. Tapi persetujuan, kemudian kirim-kiriman apa tuh, hasil revisi, nah itu tetap balik lagi ke online gitu. Jadi kalau pelaksanaan teknisnya sih sama aja ya. Ibaratnya bisa dibilang balik lagi ke masa offline dulu gitu. Yang lebih sama ya. Dari segi waktu ataupun ya teknisnya tadi ya, pelaksanaannya gitu. Gitu. Baik, Bapak, artinya untuk pelaksanaan sidang skripsi offline sebelum pandemi dan saat ini, walaupun masih pandemi, mungkin tidak terlalu berbeda jauh ya, Pak. Hanya mungkin ada beberapa hal yang harus ditambahkan seperti syarat-syaratnya tadi ya, Pak. Nah, mungkin menurut pandangan Bapak, apa saja hal yang menjadi hambatan tersendiri bagi mahasiswa ataupun dosen dalam melakukan sidang secara online, Pak? Apakah lebih banyak minusnya daripada kemudahan yang didapat dengan dilakukan sidang secara online beberapa semester ke belakang? Iya, kalau online itu yang pertama pasti jaringan ya. Jadi itu ada beberapa ya, walaupun saya nggak bisa bilang banyak ya, tapi ada beberapa rekan-rekan mahasiswa ini yang sulit mencari sinyal. Nah itu menjadi hambatan ya. Ya kasihan juga ya, jadi nggak bisa maksimal ibaratnya pelaksanaannya. Nah itu juga kendala pertama tuh. Kendala yang kedua, ya kalau online ini kan feel-nya beda ya. Maksudnya feel-nya beda ini ketika bisa dibilang dari sisi mahasiswa pun ketika mau menjelaskan gitu nggak bisa terlalu ini ya, dalam arti biasanya kan kita suka menampilkan ini ya, sementara kalau kita lewat Zoom itu kadang-kadang ya suka error lah segala macamnya, berbeda ke sistem tadi sih. Jadi ketika kita mau apa ya istilahnya diskusi atau cross check ya tentang isi skripsinya itu apa ya relatif nggak terlalu ini gitu. Jadi ya lebih karena tadi ya feel-nya nggak dapet ya. Tapi ini bukan berarti apa ya. Jadi untuk kedepannya ya ini balik lagi ke yang sesi sebelumnya yang hybrid itu ya.
Untuk kedepannya ada kemungkinan sih si baik itu perkuliahan ataupun sidang ini bisa dilaksanakan dua-duanya gitu ya, tapi tentunya dengan kondisi tertentu ya. Jadi katakanlah ya tadi ya, kita bisa ngadain sidang itu online kah atau onsite kah, berbarengan gitu ya, itu bisa memungkinkan saja gitu. Itu tapi ya kalau tadi ya kendalanya ya beda ya, sama aja kayak kita ngobrol person to person gitu ya, sama melalui Zoom kan itu nggak, agak kurang ini ya, kurang dapat ininya, penjelasannya lebih 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 kurang detail lah gitu. Itu sih kalau dari kami. Gitu. Betul Pak, artinya feel-nya kurang dapat ya Pak kalau secara Ya, online betul. seperti itu. Ya. Bapak, ini ada pertanyaan dari salah satu partisipan. Pak, kalau semisal ada mahasiswa sudah daftar sidang, tetapi pada waktu pelaksanaan sidang, mahasiswa tersebut tidak bisa melakukan sidang karena sakit atau karena hal lain pada saat pelaksanaan sidang, maksudnya hari H, apakah ada toleransi Pak sehingga tidak usah mengulang? Oke. Kita lihat kondisinya ya, kalau misalnya tiba-tiba dia sakit, biasanya bukan daftar ulang ya, sidang, istilahnya bukan sidang ulang ya, tapi reschedule gitu ya, karena ada hal tertentu ya. Jadi misalnya, Afwan besok sidang nih, tiba-tiba hari ini nggak enak badan gitu ya, itu cepat lapor, nanti kita akan reschedule itu, gitu ya. Reschedule ini nggak berarti Afwan harus daftar lagi, kondisi tertentu tuh, gitu ya. Ada kondisi lain yang apa ya, beda sama sidang ulang gitu ya. Ini bukan sidang ulang tapi reschedule. Kalau sidang ulang tuh Anda nggak datang gitu ya ketika hari hanya gitu ya, nggak ada kabar, nggak ada apa, itu sidang ulang. Jadi periode berikutnya kita lempar. Tapi kalau kondisinya dirasa ya tadi ya sakit ataupun ada sesuatu yang benar-benar urgent gitu ya, itu biasanya kita reschedule. Tapi reschedule ini kan butuh apa ya, persetujuan lagi ya, kita kan harus ngumpulin lagi si dosen pembimbing, penguji ya, termasuk mahasiswanya juga ya, harinya harus bisa sama kan ya, jadwal segala macam, itu yang butuh waktu biasanya gitu. Tapi kalau dirasa biasanya sih ya, kalau misalnya apa ya, alasannya nggak terlalu ini ya, ini ya, jadi kita bisa per minggu depan, ya itu biasanya lebih memungkinkan. Makanya kita kan biasa sidang itu paling aman pas UTS ya, atau ujian ya, UAS gitu. Kenapa? Karena dosen kan off ya, dia nggak ngajar, jadi kita lebih fleksibel di situ. Baik Bapak, terima kasih. Baik Bapak. Nah mungkin Pak, apakah dengan mewajibkan mahasiswa untuk melakukan sidang secara offline, ini menjadi sebuah pertanda dari kampus bahwa semester depan kami sebagai mahasiswa sudah dapat melakukan kuliah tatap muka kembali, atau bagaimana Pak? Oke, bagus bagus. Bisa dibilang gitu ya. Saat ini belum ada kepastian semester depan, belum ada. Tapi kita nggak mau dalam arti terlalu terbiasa dengan yang online, gitu. Betul, Pak. Jadi betul tadi, satu bentuknya adalah kita coba sidang dulu gitu ya, secara onsite. Jadi kayak apa ya, istilahnya menyadarkan lagi loh, kita ini nggak selamanya online loh ya, kita ada waktunya kita akan onsite. Dan itu pun juga bukan hanya dari sisi mahasiswa ya, tapi dari dosen juga gitu loh. Untuk saat ini yang saya bilang tadi, untuk yang pejabat ya, struktural gitu, sudah 100% harus hadir. Sementara kalau dosen itu masih kita atur yang 50%, jadi dalam seminggu paling nggak 2-3 hari lah gitu. Nah jadi sebenarnya penekanan itu di dua-duanya nih, nggak hanya dosen juga, tapi mahasiswa juga. Karena kecenderungannya sekarang ini, karena sudah terbiasa sama online, jadi menganggap semua akan online gitu. Nah padahal nggak gitu ya, ada saatnya nanti kita akan balik lagi ke onsite. Nah itu jadi mungkin mengingatkan lah seperti itu ya. Sebenarnya sih kalau Anda baca yang penekanannya, dosen lebih strict lagi ya, dalam arti ya kayak tadi ya, sidang wajib onsite gitu ya. Kalau mahasiswa nggak datang, balik lagi ke online, tapi dosen tetap harus datang ke kampus gitu. Jadi lebih keras lagi sebenarnya kalau dosennya, karena kita ya tadi ya berusaha untuk ini kan lagi apa ya, kewajiban untuk hadir lah ibaratnya gitu. Untuk semester depan kita masih nunggu akhir tahun ini ya. Jadi ya sama-sama berdoa lah ya, jangan sampai ada gelombang 3 ya. Nah itu yang kita lagi bukan nunggu ya, lagi ya ini ya, lihat kondisi lah gitu ya. Insya Allah ya kalau kondisinya sama kayak sekarang ya, ada kemungkinan kita balik lagi ke
on-site gitu. Tapi kalau memburuk ya balik lagi ke online gitu. Itu nanti kita tunggu surat keputusannya dari rektorat ya. Gitu. Baik Bapak, artinya ini sudah mulai ada pertanda baik ya Pak, walaupun masih belum ada kepastian, cuman kita sebagai mahasiswa sudah mulai ada sedikit harapan ya Pak untuk sebagai tatap muka kembali gitu. Karena saya juga merasa sebagai mahasiswa 2 tahun, hampir 2 tahun online juga kurang masuk ilmunya Pak. Iya, betul. Main feel-nya juga kurang dapat seperti itu Pak. Nah Pak, ini ada pertanyaan dari salah satu partisipan juga. Pak, kira-kira berapa persenan atau berapa kira-kira persen bisa lulus sidang dalam kondisi seperti ini, Pak, tetapi sidangnya secara offline dibandingkan dengan online, Pak? Atau ada perbedaan persenannya, Pak? Atau memang sama atau bagaimana? Waduh, enggak lah, sama lah ya. Sama, ini deh. Online itu bukan berarti memudahkan juga ya. Ya memudahkan dengan kondisi tetap bukan berarti lebih gampang kalau online itu enggak juga gitu ya. Justru kadang-kadang sulit dalam arti kalian nanti ketika revisi hubungin dosen susah gitu ya, ketika mau konfirmasi susah juga gitu ya, karena kan nggak selalu itu online bisa dihubungi ya, atau bisa respon cepat gitu ya. Nah, persentase ini kalau saya lihat nggak ada perbedaan ya, jadi bisa dibilang sama lah ya, mau online maupun onsite. Tapi yang bisa saya saya bilang itu ya, sidang itu insya Allah lulus aja tuh nggak ada masalah ya, selama gitu ya kalian bikin sendiri, udah itu aja intinya. Kalian bikin sendiri, kalian kalau bikin sendiri itu otomatis tahu ya, tahu apa yang ditulis gitu ya, tahu apa yang dikerjain ya, kurang lebih di situ. Jadi kalau buat yang mau sidang nih ya, kalau misalnya nanti kalian sidang nggak bisa jawab ya nggak apa-apa sebenarnya gitu ya, karena kan yang uji kalian itu adalah dosen ya, yang punya pengalaman lebih duluan lah gitu ya. Kalau saya bilang lebih pinter nggak juga ya, lebih duluan tahu lah gitu ya. Dosen baca hari ini, kalian bacanya besok berarti gitu. Gitu duluan. Jadi ya intinya sama ngerjain sendiri insya Allah nggak ada masalah sih, mau online mau onsite sama aja. Betul Pak, baik terima kasih Pak. Kemudian ini ada pertanyaan lagi Pak dari salah satu partisipan. Kira-kira Pak, jika keadaan sudah menjadi normal atau sudah tatap muka, apakah tetap ada sidang online Pak? Mungkin karena waktu sudah tatap muka tapi dia sedang sakit atau ada hal yang tidak memungkinkan. Menurut Bapak bagaimana? Iya, tadi yang saya bilang ya, itu memungkinkan. Jadi saya bilang tadi, jadi tidak hanya sidang aja, tapi perkuliahan pun memungkinkan. Jadi sebenarnya sebelum pandemi itu ya, sebelum pandemi ini kita sudah menyiapkan tuh ya LMS tuh ya, awalnya dari LMS tuh. LMS tuh sudah ada sebelum dari pandemi tuh. Itu rencananya sih kita perkuliahan itu hybrid ya. Hybrid dalam arti kita gabungkan antara sinkronus dan asinkronus. Jadi kalau dulu tuh ya, dulu patokannya itu paling nggak 8 dan 6. Jadi 8 ini adalah yang sifatnya sinkronus tatap muka, 6 ini adalah yang sifat sinkronus. Gitu. Jadi dalam arti ini untuk mengantisipasi sebetulnya yang namanya kurikulum merdeka. Kalian bisa melakukan aktivitas sambil kuliah. Gitu. Jadi ibaratnya melalui LMS ini gitu ya, nantinya kan kalian bisa sambil magang gitu ya, kemudian pulang dari magang malam buka LMS belajar sendiri kayak gitu. Nah sebenarnya itu, jadi itu perkuliahan kalau sidang pun memungkinkan ini, cuman saya belum bisa memastikan prosedurnya seperti apa, nah itu kita belum tahu, tapi mungkin aja itu terjadi gitu dua-duanya gitu. Afwan. Baik Bapak, terima kasih Bapak. Ada pertanyaan lagi dari satu partisipan. Kira-kira mengenai sidang offline ini, apakah akan menjadikan sosialisasi secara menyeluruh atau disampaikan oleh masing-masing dosen wali aja, Pak? Belum ada, karena ini tidak ada perbedaan teknis pelaksanaan gitu ya. Jadi kurang lebih sih ya sama aja gitu ya pelaksanaannya, mau online mau on-site gitu ya. Mau balik lagi sebenarnya kan kalau kalian lihat online ini itu masih sama dengan on-site dulu ya. Jadi berarti kan situ ya. Jadi kita tidak merasa itu perlu ada sampai sosialisasi itu sendiri ya. Sebenarnya cukup dari surat edaran yang kemarin itu udah cukup gitu ya. Lebih ke arah ke persyaratannya aja. Tapi persyaratannya pun tadi ya
ya kita lihat dari kondisi mahasiswanya juga gitu ya. Ada beberapa mungkin yang punya special case gitu ya. Nah itu yang nanti kita perlakukannya nggak bisa menyeluruh, tapi harus person to person gitu. Jadi itu sih. Jadi sejauh ini memang apa ya, pelaksanaan sidang ini karena kurang lebihnya itu sama gitu ya. Jadi kita pikir tidak perlu sampai ada sosialisasi gitu ya secara ini lagi. Itu aku. Baik Bapak, terima kasih. Mungkin ini ada pertanyaan terakhir Pak, dan di akhir acara Bapak boleh kasih tips nggak Pak buat kami mahasiswa supaya lancar dalam melakukan sidang secara online maupun offline? Karena dari berita yang kami dengar dari para kating-kating, sidang itu sangat menakutkan. Jadi kita bikin deg-degan bagi mahasiswa yang ingin melaksanakan sidang seperti itu Pak. Wah, ya bagus lah kalau deg-degan gitu ya, jadi lebih serius. Ya, ya istilahnya gini apa nih kalau saya nganggap ya. Kalau deg-degan wajar ya. Kenapa? Karena itu kan sidang akhir ya. Jangankan kalian ya, kita yang dosen aja sama lah ya. Mau itu sidang S1, sidang S2, sidang S3, semuanya tegang kok, nggak ada yang ini ya. Poin pertama sih ya pasti persiapkan ya. Cuman yang pertama penting itu kalau kalian bikin sendiri, nggak ada masalah kok, insya Allah gitu ya. Jadi kalian tahu kan apa yang kalian tulis, kalau kalian redaksikan tahu ya apa ini. Tadi yang saya bilang ya, jadi kalau nggak bisa jawab, nggak usah khawatir gitu ya, karena yang nanya kalian adalah orang yang lebih berpengalaman gitu ya, jadi wajar aja nggak bisa jawab. Mau itu dia apa-apain ya kalian juga daya tahannya ya, jadi dalam arti jangan baper juga ibarat gitu ya. Namanya dosen itu kadang-kadang tidak hanya menguji dari sisi keilmuan, tapi juga dari sisi mental ya, gitu. Jadi ketika kita bawa berusaha untuk tenang ya, apa ya, insya Allah lancar lah ibaratnya gitu. Nah apa namanya, ya kalau online, kalau menurut saya online justru lebih banyak ini persiapannya, terutama jaringan misalnya gitu ya, perangkat dan segala macam gitu ya, dan juga data ini ya. Nah ini yang saya mau pesan juga nih buat teman-teman mahasiswa. Saya beberapa kali menemukan ya teman-teman dosen juga, ketika ada mahasiswa yang diminta data itu bilangnya itu, oh itu ada di laptop satu lagi Pak, oh itu ada di laptop teman saya, nggak saya bawa, oh itu ada di mana misalnya. Nah itu sesuatu yang menurut saya, menurut kita itu, wah ini anaknya nggak ngerti sendiri nih. Nah kayak gitu loh. Jadi termasuk hal-hal yang seperti itu. Jadi paling penting memang apa ya, ya persiapkan segala sesuatunya ya. Nah terkait dengan persiapan sidang ini karena sifatnya adalah tanya jawab, jadi biasanya yang lebih bagus hasilnya itu adalah yang sering latihan, jelas ya. Latihan ini nggak usah susah-susah gitu ya. Jadi kalian bisa ke teman-teman sendiri. Kalian punya satu teman, nggak perlu dari prodi yang sama gitu ibaratnya ya, nggak perlu dari pembimbing yang sama, teman dekat aja. Kalian presentasi, minta mereka tanya. Kadang-kadang pertanyaan mereka itu pertanyaan yang nggak kepikiran sama kita ya, pertanyaan dasar, tapi kita nggak kepikiran, itu kadang-kadang ngebantu kita buat tenang gitu ya. Intinya sih di situ sih, tetap kalau sidang itu yang pertama ya latihan presentasi, yang kedua ya latihan tanya jawab tadi ya. Gitu. Tapi nggak usah khawatir tadi yang saya bilang ya, karena yang nanya kalian juga dosen ya yang lebih ini gitu. Jadi poin utamanya saya mengutip nih dari Prof. Hiro ya, Prof. Hiro Tugiman. Ya, kalau di akademik itu salah itu wajar. Ya, yang nggak boleh itu adalah ngebohong. Nah itu yang tekannya. Jadi kalau kalian salah ya jangan ini, wajar kok salah gitu ya. Yang penting jangan ngebohong. Ngebohong itu macam-macam ya. Misalnya kalian copy paste tuh ya, plagiarism, nah itu kan termasuk ngebohong ya. Yang pada intinya nanti khawatirnya di sidang kebuka semua ya berantakan semua gitu. Itu sih sedikit tips ya. Baik Bapak, terima kasih atas tipsnya, atas penjelasannya, dan atas sedikit ilmu untuk kita semua. Nah mungkin para peserta atau para partisipan sudah mulai paham terkait kenapa kampus atau pihak Telkom University mewajibkan sidang skripsi secara offline, dan dari pihak kampus juga telah menjelaskan bahwa kami dari kampus tidak mensulitkan mahasiswa yang kesulitan untuk offline atau banyak kendala, tetap bisa melakukan secara online, tapi dengan syarat-syarat atau dengan pernyataan-pernyataan yang tentunya dicantumkan pada saat pendaftaran. Nah mungkin itu aja diskusi pada malam hari ini. Insya Allah sudah menjawab beberapa pertanyaan dan pernyataan mahasiswa-mahasiswa
yang masih dilema tentang sidang skripsi secara offline. Terima kasih kepada Bapak Denes atas penjelasannya dan atas tipsnya Bapak untuk mahasiswa baru mungkin atau mahasiswa yang di akhir atau bagi mahasiswa yang seperti saya masih di tengah-tengah seperti itu Bapak. Saya sebagai Evan Iza sebagai moderator terima kasih sangat kepada Bapak Denes telah hadir, telah meluangkan waktunya untuk memberikan sedikit argumentasi atau penjelasan terhadap semua mahasiswa yang masih bertanya-tanya. Terima kasih juga untuk para partisipan atau para peserta yang telah hadir pada live IG pada malam hari ini. Insya Allah cukup dari saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.